menyampaikan pendapat di muka umum itu tidak dilarang. Makanya kami mengucapkan terima kasih kepada Kapolres dan jajarannya pada hari ini sangat luar biasa mengamankan pelaksanaan kegiatan kami pada hari ini. Kami sebagai warga putra putri Kabupaten Ketapang mencintai Kabupaten Ketapang lebih daripada mencintai diri kami. Turun ke jalan dengan berpanas-panas, berjalan kaki menuju ke gedung DPR Kabupaten Ketapang dengan tujuan dan harapan yang besar agar DPRD menyuarakan, menyampaikan suara kami ke pusat bahwa kami masyarakat pesisir di Kalimantan Barat di sebuah kabupaten di ujung selatan titik yakni Kabupaten Ketapang menolak dengan keras Undang-Undang Omnibus Law kita. Kami menyampaikan sikap ini dan sudah menjadi target kami 3 hari ke depan pemerintah pusat dan DPR RI ke depan tidak juga ada respon dari pemerintah untuk membatalkan undang-undang tersebut. Tidak bahwa seluruh masyarakat akan berjalan dari Sabang sampai Merauke. Bahkan revolusi akan digelorakan dimanapun berada. Pada hari ini kami menyampaikan dengan sangat tegas bahwa baiklah, kembali ke dalam barisan untuk angkat benderanya, angkat atributnya, tolak Omnibus Law. Kami pernah ikut pemilu, berarti kami anggap bahwa DPRD ini memiliki anggota DPRD. Gedung DPRD yang megah ini memiliki 45 anggota DPRD. Kami mohon sebelum pernyataan sikap
yang kami sampaikan, kami memohon kepada anggota DPRD Kabupaten Ketapang yang sangat terhormat untuk hadir bersama kami sebagai rakyat. Jangan takut bapak-bapak, jabatan bapak akan hilang ketika berada di dekat kami. Anggota DPRD yang terhormat, yang pernah dipilih oleh rakyat, kami memohon kepada saudara-saudara yang merasa anggota DPRD Kabupaten Ketapang untuk bersama-sama mendengarkan apa yang dituntut masyarakat, apa yang disampaikan masyarakat. Sekali lagi, kami hitung sampai 3. Kami hitung sampai 3. Kami hitung sampai 3. Jika tidak ada anggota DPR yang datang, kami akan masuk ke dalam. Hidup DPRD Ketapang! Hidup! Alhamdulillah, Pak M. Pribiadi sebagai Ketua DPRD Ketapang hadir. Kami tidak mikirkan pilkada lagi beberapa hari ini. Terlalu kecil, terlalu naif pilkada itu. Kita bicara hanya kabupaten kecil itu. Tapi ini bicara dari Sabang sampai Merauke. Hari ini bapak-bapak tidak usah khawatir. Rakyat bersama bapak-bapak. Tidak akan. Baiklah. Mohon seluruh koordinator untuk memantau situasi. Jangan ada provokasi. Hati-hati provokasi. Hati-hati provokasi. Hati-hati provokasi. Kita sudah sepakat untuk menyampaikan aspirasi ini dengan damai, dengan sangat damai, dengan tersenyum ya. Bisa tersenyum ya. Walaupun hati kita sakit. Betul. Bisa tertawa ya. Bisa. Walaupun hati kita menderita. Betul. Baiklah, kami tidak berpanjang lebar. Hari ini tujuan sudah jelas. Ini Bapak Ketua DPR perlu kami sampaikan, Pak Kapolres dan jajaran semuanya, bahwa hari ini adalah pergerakan kami yang pertama dalam rangka menyatakan sikap menolak Omnibus Law. Kami melihat kondisi di Jakarta dan sekitarnya termasuk di Pontianak. Jika komando dari Jakarta untuk menduduki seluruh gedung DPRD se-Indonesia dari Sabang sampai Merauke, maka mulai besok kami akan lakukan itu. Karena perjuangannya target kami 3 hari ke depan, undang-undang ini ditolak, dibatalkan oleh Presiden. Presiden harus bertanggung jawab menandatangani surat pembatalan. Itu target perjuangan kami. Dan yang jelas kami minta pernyataan sikap ini juga kami akan sampaikan setelah kami bacakan kepada Ketua DPRD Kabupaten Ketapang untuk dilanjutkan kepada DPR RI pusat dan pemerintah pusat. Ya, mohon untuk tenang, dengarkan semua apa yang kami sampaikan. Kami bacakan pernyataan sikap Front Perjuangan Rakyat Ketapang dengan tajuk Rakyat Ketapang menolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Segera batalkan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Pada hari Senin 5 Oktober 2020, Omnibus Law rancangan Undang-Undang Cipta Kerja telah disahkan oleh DPR RI dalam sidang paripurna menjadi Undang-Undang Cipta Kerja. Front Perjuangan Rakyat Ketapang sebagai pusat perjuangan rakyat di Kabupaten Ketapang sejak awal konsisten untuk menolak rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Menyayangkan sikap pemerintah dan DPR RI yang terus-menerus menutup mata dan telinga terhadap aspirasi rakyat. Seluruh komponen anak bangsa dari Sabang sampai Merauke pada hari ini turun seluruh Indonesia. Karena target kami 3 hari ke depan, undang-undang ini wajib dibatalkan oleh pemerintah dengan tanda tangan.
Kami sampaikan, bagaimana mungkin Omnibus Law ingin menciptakan lapangan kerja dengan mempermudah PHK. Dengan undang-undang ini PHK dipermudah, upah menjadi murah, pasar kerja yang fleksibel. Ini sama dengan memaksa rakyat bekerja dalam perbudakan. Rakyat bekerja keras tapi miskin. Miskin selamanya karena keringat diperas secara brutal oleh kaum kapitalisme. Karena perampasan hak yang dilakukan perusahaan kepada rakyat kecil. Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan, dan melalui pernyataan sikap ini Front Perjuangan Rakyat Ketapang FPRK menyerukan kepada seluruh elemen rakyat Ketapang untuk terus memperkuat perlawanan, menolak dan segera membatalkan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Ketapang, 8 Oktober 2020. Hormat kami, Front Perjuangan Rakyat Ketapang bersama Aliansi Masyarakat Sipil Kabupaten Ketapang. Sekian yang dapat kami sampaikan di dalam pernyataan sikap resmi kami ini, dan kami akan serahkan kepada DPRD Kabupaten Ketapang, karena kebetulan pada hari ini kita bertemu dengan ketuanya langsung. Kita minta pernyataan sikap kita ini untuk diteruskan kepada pemerintah pusat dan DPR RI. Setuju? Karena target perjuangan kami dari Sabang sampai Merauke, kami menargetkan 3 kali 24 jam. Pemerintah harus membatalkan segera dengan dibuatkan surat ditandatangani Presiden. Maka kami mengutuk dengan sangat dari seluruh kaum buruh yang ada pada hari ini. Setuju? Kami tidak mau khususnya rakyat Kabupaten Ketapang hanya menjadi penonton dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja yang kami anggap tidak pro rakyat, tapi hanya kami mencari kepuasan untuk dapat hidup bersama anak istri kami. Kalian telah kami berikan kedudukan yang mewah dengan gaji yang melimpah, dengan pas kami dapatkan dari kebijakan-kebijakan kalian. Dengan saudara-saudara, wajah-wajah manusia yang telah kita pilih menjadi anggota DPR RI 5 tahun ke depan, jangan kita pilih. Pengamanan hari ini, pengamanan dalam rangka aksi unjuk rasa dari Forum FPRK, Forum Peduli Rakyat Ketapang, Forum Peduli Rakyat Ketapang. Kita mengamankan bersinergi dengan TNI, kita mengamankan dari mulai titik awal mereka berkumpul, kemudian kita kawal sampai dengan sasaran yaitu kantor DPRD Kabupaten Ketapang. Jumlah personil pengamanan yang kita libatkan sejumlah 200 personil, terdiri dari 150 personil dari Polri dan 50 personil dari TNI. Ya, Pak, tadi kan masa aksi juga menyebutkan bakal melakukan aksi ke depan selama 3 hari. Itu seperti apa Pak dari keamanan Pak? Berkaitan dengan penyampaian dari aksi tadi bahwa akan melaksanakan aksi ke 3 hari ke depan, artinya kita menghimbau kepada para federasi maupun serikat buruh maupun masyarakat Ketapang yang akan melakukan unjuk rasa supaya tidak melaksanakan unjuk rasa, dikarenakan sekarang sudah masih dalam pandemi COVID-19. Kemudian yang kedua, aspirasi terkait dengan penolakan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law tadi sudah diterima oleh Ketua DPRD dan artinya sudah terakomodir untuk disampaikan ke DPR RI atau pemerintah pusat. Oke, Pak, mungkin ada sedikit tanggapan Pak dari Bapak tadi kemarin. Tadi kan mereka juga sempat menyatakan salut kepada Bapak yang ikut berjalan sama masa aksi itu. Kenapa sih Pak bisa kayak gitu Pak? Jadi begini, kaitannya dengan saya ikut berjalan itu adalah dalam rangka pengamanan. Pengamanan supaya mereka tidak ada
ditunggangi oleh pihak-pihak yang akan melakukan upaya-upaya giat yang rusuh di saat melakukan unjuk rasa. Apalagi musim pilkada Pak ya. Nah, dalam rangka pilkada ini juga kita harus antisipasi supaya situasi tetap kondusif di Kabupaten Ketapang. Amin. Makasih Bapak. Ya, kami tadi menyampaikan tuntutan kepada DPR dan pihak pemerintah melalui DPRD Kabupaten Ketapang. Kami menyerahkan pernyataan sikap dan tuntutan. Yang pertama, kami meminta dan mendesak pemerintah serta DPR RI untuk membatalkan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang kami anggap sudah mengkhianati rakyat Indonesia. Ada beberapa poin di dalam undang-undang tersebut yang sangat merugikan rakyat Indonesia secara keseluruhan. Ini bukan berbicara saja tentang buruh, nasib buruh, tapi jauh lebih besar daripada itu. Iya, Pak, tadi kan juga sempat ada larangan dari pihak Polres sendiri agar tidak mengadakan aksi di hari-hari ke depan. Seperti apa Pak? Penyampaian pendapat di muka umum telah dijamin Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang menyatakan pendapat di muka umum. Artinya, kami sebelum bergerak, kami membuat surat pemberitahuan kepada para pihak, terutama pihak Polres Ketapang dan pihak yang akan kami tuju, yakni di gedung DPR. Artinya, tidak ada pihak manapun yang mampu dan bisa untuk mencegah ataupun melarang setiap penyampaian pendapat atau unjuk rasa di depan gedung DPR. Artinya kami akan tetap lakukan apapun risikonya. Ya. Dalam hal ini kami jujur kami sampaikan, ini adalah tragedi kemanusiaan. Kami anggap ini pengkhianatan, sebuah pengkhianatan besar yang dilakukan oleh saudara-saudara yang ada di gedung terhormat DPR RI. Kami minta dan mendesak bahwa wajib menghentikan undang-undang ini untuk berlaku. Kami minta pihak pemerintah, khususnya Jokowi untuk membatalkan undang-undang ini. Karena apabila tidak dibatalkan dalam 3 hari ke depan, tidak menutup kemungkinan seluruh rakyat Indonesia akan melakukan revolusi. Allahu Akbar. Pak, hari ini kan kita tahu sama-sama di Facebook, di media mainstream juga kita sudah lihat bahwa sudah terjadi kericuhan, baku pukul antara mahasiswa, buruh, dan aparat di kota-kota besar. Untuk di kota Pontianak sendiri mungkin Bapak memberi tanggapan atau saran kepada Pak kawan-kawan mahasiswa dan aparat. Ya. Seperti apa Pak? Kami tadi dapat kabar barusan bahwa telah terjadi bentrokan di Pontianak yang dilakukan antara aparat dan elemen masyarakat, maupun itu mahasiswa atau elemen masyarakat buruh dan lain sebagainya. Jadi kami menyampaikan kepada pihak aparat di seluruh republik ini untuk tetap netral dalam hal pengamanan kegiatan penyampaian aspirasi oleh rakyat. Karena aparat sesungguhnya adalah bagian daripada rakyat. Aparat digaji oleh rakyat. Jadi jangan pernah terpikir oleh aparat untuk memusuhi dan menganggap rakyat sebagai musuh. Kami di sini menyampaikan secara terbuka kepada seluruh aparat di negeri ini. Tolong sekali lagi, tolong hargai rakyat. Dalam hal penyampaian pendapat tidak ada ya tindakan kekerasan yang dilakukan aparat dalam hal pengamanan yang dilakukan sepanjang kegiatan penyampaian aspirasi yang dilakukan oleh rakyat itu sendiri. Karena apabila itu terjadi, maka sesungguhnya aparat sudah mengkhianati rakyat itu. Oke, terakhir mungkin dari saya, ke depan bakal ada dilakukan aksi lagi nih Pak, beberapa hari ke depan. Ya, kami melihat dari mulai hari ini, kami akan terus berkoordinasi dengan teman-teman aktivis di seluruh Indonesia, mulai dari Pontianak, Jakarta, Tangerang, Banten, Sulawesi, dan lain sebagainya. Karena kita punya jaringan. Dari Front Perjuangan Rakyat, kebetulan di sini Front Perjuangan Rakyat Ketapang, juga di Kalimantan Barat ada Front Perjuangan Rakyat Kalimantan Barat, dan seterusnya. Kami akan selalu berkoordinasi, meminta kejelasan apakah selama berapa hari ini aksi sudah mendapat tanggapan dari pemerintah. Jika belum, kami juga akan turun. Jadi kami akan menghitung langkah kami. Mulai hari ini kami akan menghitung langkah. Apakah besok atau lusa kami turun kembali. Tapi yang jelas sebelum kami turun, kami akan berkoordinasi dan menyampaikan surat pemberitahuan. Ingat, kegiatan penyampaian pendapat di muka umum hanya melalui surat pemberitahuan, bukan surat izin ya, bukan surat izin. Izin keramaian bukan ya? Ya? Bukan izin keramaian. Kita bukan sedang konser musik, bukan. Tapi ini adalah penyampaian pendapat di muka umum dijamin undang-undang
itu sangat jelas sekali. Undang-Undang Nomor 9 tahun 98. Nyampaikan pendapat Ibu lagi. Apakah dari pihak FPRK ini sebelum melakukan aksi ini ada melakukan perbincangan secara langsung terhadap anggota DPR atau ketua DPRD Kabupaten Ketapang? Ya, sebelumnya kita tidak ada perbincangan karena kami anggap anggota DPRD ataupun DPRD Kabupaten Ketapang bukan sebagai pihak yang mengesahkan, bukan pihak yang menandatangani pengesahan undang-undang tersebut. Artinya, jika kami berdialog ataupun bermediasi, itu membuang energi saja. Makanya hari ini kita cukup menyampaikan orasi, menyampaikan tuntutan di luar gedung, dan menyampaikan secara langsung tuntutan kami. Tuntutan kami tersebut kami inginkan DPRD juga menyampaikan tuntutan itu. Apa yang kami sampaikan disampaikan langsung kepada DPR dan pihak pemerintah. Supaya pemerintah pusat tahu bahwa seluruh komponen anak bangsa di seluruh negeri ini menolak undang-undang ini. Berarti FPRK tetap memastikan diri untuk tetap turun apabila... Siap, kami akan memastikan tetap akan turun. Jika dalam tempo 3 hari ini benar-benar tidak juga diperhatikan, bahkan chaos di mana-mana melebar, tidak menutup kemungkinan gelombang massa akan kami buat lebih besar lagi daripada tadi. Kami sudah tidak mikir pilkada lagi. Perlu dicatat semuanya. Kami tidak memikirkan pilkada lagi. Karena kami anggap pilkada adalah hal yang paling kecil di ujung jari kami. Ini kepentingan umat jauh lebih besar daripada pilkada yang merebutkan kekuasaan pada akhirnya juga mengecewakan rakyat Kabupaten Ketapang. Artinya hari ini kami berjuang tidak ada kepentingan pilkada. Kami keluar dari kepentingan pilkada. Hari ini kami nyatakan bahwa apa yang kami lakukan tadi kepentingan umat seluruhnya dari Sabang sampai Merauke. Bukan hanya bicara Kabupaten Ketapang, terlalu kecil dan terlalu naif hanya bicara pilkada. Hari ini kami hentikan dulu bicara pilkada. Kami fokus kepada pengawalan, membatalkan, menolak rancangan undang-undang ini yang sudah disahkan. Karena ini risiko sangat besar buat kehidupan masyarakat atau rakyat Indonesia secara keseluruhan. Tadi masa diperkirakan sekitar 1.200 orang dari daerah Kecamatan Nagatayap. Ada beberapa buruh, elemen buruh di Kecamatan Nagatayap, Kemahan, dari Sungai Melayu, perusahaan Dawangan, iya, dan juga elemen nelayan, petani, pedagang, pelajar juga ada. Artinya dari ormas juga ada. Intinya kita bersatu tanpa ibaratnya membedakan suku, bangsa, ya, etnis apapun. Di sini kita berjuang bersama-sama. Bahkan tadi dari buruh juga sudah menyampaikan kepada. Berarti dari beberapa elemen buruh perusahaan swasta udah ada yang bergabung ya? Iya. Oke.